Biar kita lebih kompak, biar kita lebih berkah, kita jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad hadana wa nadana labbaika ya man dallana wa hadana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jarada wal qummal wa qala ta'ala aydan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang terhormat para pimpinan Bank BJB yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena saya juga belum dibekali nama-namanya. Jadi biasanya ada tulisan yang dihormati, karena belum ada secara umum aja. Yang penting yang saya hormati juga seluruh bapak-bapak pimpinan ya, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Kalau yang sebelah sini ibu-ibu kayaknya nggak setuju banget ini dibilang yang ini ganteng. Alhamdulillah. Para teteh-teteh atau para ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah, yang manis-manis, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Betul, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kita dipanjangkan umur kita, amin. Syukur-syukur insya Allah bulan depan kita bisa beli mobil mewah, bisa beli tanah. Ini nggak pada amin berarti tanahnya udah pada luas kayak ini. Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa ziarah ke Madinah, bisa ibadah di Mekah, bisa menginap di Muzdalifah, tahun depan bisa nikah, insya. Amin gak Pak? Yang belakang jawab, Bapak saya udah nikah. Syukur-syukur bisa tambah. Alhamdulillah. Bapak hadirin jamaah sekalian, tema yang kita suguhkan, apa suguhkan itu? Yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai tentang kasih sayang
Allah yang tak terbatas kepada hamba. Maka hari ini kita berbicara tentang kasih sayang. Apa bedanya kasih sayang Allah sama kasih sayang kita? Saya punya atasan di Bank BJB. Atasan saya sayang sama saya kalau saya kerjanya jujur. Benar? Benar nggak tuh? Pimpinan bakal sayang sama saya kalau saya kerjanya benar. Pimpinan bakal sayang sama saya kalau saya kerjanya amanah. Pimpinan bakal hilang sayangnya kalau saya kerjanya nggak jujur. Benar? Ada pimpinan yang tetap sayang, yang tetap santun sama bawahannya, kalau bawahannya ini kagak jujur, kagak amanah, orang-orang kerja dia tidur, orang waktu masuk dia keluar, hilang rasa sayang kita sama bawahan. Orang tua sama anak, orang tua yang punya anak bader, nggak bisa diurus, bakal hilang itu sayangnya sama si anak. Sedikit-sedikit. Benar, Pak? Tapi kalau Allah, Pak, kalau Allah itu tidak akan pernah hilang walaupun orang tersebut menyakiti Allah. Walaupun orang tersebut menyakiti Allah. Makanya guru-guru kita mengajarkan arba'u khisalin, ada 4 perkara bukti tanda sayangnya Allah ini sama kita, kagak pernah kebatas, kagak ada batasannya. Diawali dengan firman Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimatillah lanafadal bahru qabla an tanfada kalimatullah walau ji'na bimithlihi madada." Ya, kagak ada nyaut ini. Kagak ada nyaut. Kalau saya nyanyi makanya ada yang nerusin ini. Alhamdulillah. Ibu, tadi itu kalam Allah. Apa kata Allah? Manusia, kalau lo jadiin lautan itu tinta buat kita nulis, Pak. Lautan jadi tinta buat nulis kasih sayang Allah sama kita, kagak bakal cukup walaupun to lautan sampai habis. Ditambahin lagi lautan, habis lagi. Ditambahin lagi sampai 7 kali. Udah habis air lautan kita jadi tinta buat nulis nikmat Allah sama kita, kagak bakal cukup. Sampai berulang-ulang kagak bakal cukup. Itu jadi tintanya. Gimana pulpennya itu? Kira-kira kalau tintanya aja selautan nggak cukup, kira-kira pulpennya sampai segimana itu? Masya Allah, alhamdulillah. Makanya bukti yang pertama Allah sayang sama kita, annallaha la yahzubur rizqa an ibadihi walau kana dzaniban aw walau kana asiyan. Allah nggak bakal nutupin pintu rezeki, Allah nggak bakal nutupin pintu kerjaan, Allah nggak bakal madetin, mutusin gaji hambanya, pintu rezeki kepada hambanya, walaupun hambanya ini banyak dosa. Walaupun hambanya banyak dosa, kagak bakal ditutup pintu rezeki, Pak. Bener, Pak? Kagak bakal ditutup. Kalau kita sama pimpinan kita sama kerjaan, kalau kita nggak becus kerja, nggak belajar biar lebih keren lagi dalam bekerja, besok keluar dari kerjaan. Besok ditutup pintu kesempatan. Tapi kalau Allah tidak begitu. Coba bayangkan bagaimana kasih sayang Allah. Pintu rezeki nggak pernah ditutup, padahal kita terus menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang pertama. Yang pertama. Ibu yang belakang nyaut, Pak, berarti walaupun orangnya dosa mulu, Pak. Iya. Walaupun orang yang dosa mulu, hatta orang kafir pun itu nggak bakal ditutup dari rezeki yang Allah sudah berikan.
kepada kita. Enggak bakal ditutup. Coba lihat Bapak sekarang. Orang-orang kafir, orang-orang yang non-Islam. Malah kadang kerenan dia sama kita. Cristiano Ronaldo, Pak. Islam apa enggak, Pak? Salat dia maghrib. Nah ini, salat dia maghrib, Pak. Kagak. Ronaldo, salat dia Isya. Kagak. Tapi Pak, mobilnya kerenan dia. Mobilnya kerenan di. Mobil Ronaldo kalau dijual bisa kebeli Kerawang, Pak. Bener itu. Mobil Ronaldo kalau dijual Kerawang bisa kebeli. Lah tapi kita yang sujud terus ini sendalnya ini swallow ini tuh. Alhamdulillah. Maka kata Allah, nggak bakal ditutup rezeki walaupun dia orang kafir. Saking sayangnya Allah sama siapa? Hamba. Kalau orang kafir aja masih jalan terus, apalagi orang Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah itu salah satu ciri kasih sayangnya ya, kepada hambanya. Walaupun ini anaknya durhaka, iya. Walaupun dia ini berdosa, iya. Apa contohnya? La yahzubu anhu sihhata. Yang kedua, Allah tidak menutup pintu sehat, pintu nikmat kepada orang-orang yang pemaksiat, orang-orang yang melakukan dosa, atau orang-orang yang taat. Allah nggak tutup pintu sehatnya. Makanya kalau kita keluar sekarang di mana orang-orang yang melakukan dosa, tetap dia sehat. Dia gunakan sehatnya buat di jalan yang tidak baik. Dia gunakan sehatnya buat ngebohongin pimpinan. Dia gunakan sehatnya buat bohong dalam bekerja. Tidak amanah, malas dalam bekerja. Dia gunakan sehatnya, tetap gajinya tiap bulan terkirim. Ada yang mandak gajinya tiap bulan kalau kita malas-malasan ini. Ada. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan yang gajinya ya tiap malam nggak mandek, tiap bulan nggak mandek, besok tambah gajinya insya Allah. Insya Allah tambah, rezekinya nambah. Ya, kemudian orang-orang yang sayang sama kita juga nambah. Ya. Anak kita juga nambah. Ya. Kerjaan kita, bisnis kita juga nambah. Mobil kita nambah. Rumah kita nambah. Istri nambah. Kalau sekarang jangan. Ntar kalau udah pulang pengajian nombor. Alhamdulillah. Biasa Bapak memang takut karena apa? Karena ada temennya sekarang. Nah kalau nggak ada temennya mah alhamdulillah. Ya. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, ya Pak ya. Itu Allah nggak menutup pintu sehat kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang justru Allah tidak suka. Okay. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga yang Allah berikan sama kita, la yu'ajjilullahu ta'ala adzaban. Apa kata Allah? Allah tidak menghukum dengan cepat orang-orang yang tidak taat sama perintah Allah. Allah, ya. Kamu sini. Kenapa, Pak? Kamu telah melanggar peraturan dalam pekerjaan, dalam yayasan, dalam usaha di sini. Kenapa? Kamu sering telat. Terus apalagi kamu suka makan di waktu yang dilarang. Apalagi kamu melakukan sesuatu kebohongan. Maka hari ini saya pecat selama 1 bulan. Nggak boleh kerja kamu. Tuh kalau sama orang. Enak digituin Pak? Tidak Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu para hadirin, ketika kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita melakukan kebohongan, kita ninggalin sholat, apakah langsung? Udah, langsung sakit lo. Udah, langsung cerai lo sama istri. Kan gak begitu. Udah, langsung bangkrut.
udah langsung begini. Enggak. Saking sayangnya Allah sama kita, terus kita diberikan, dialurin nikmat Allah. Walaupun kita apa tadi? Kita dalam keadaan tidak baik. Pernah ada suatu ketika Pak, ada ya namanya Syekh As-Sibli. Beliau ini orang yang sangat taat, taat sama perintah Allah. Kemudian orang ini ngagul. Apa tuh ngagul bahasa kita tuh? Sombong, ya, belagu, ngangkat dadanya begini. Wah, artinya dadanya diangkat begitu. Kenapa? Gue menyantai mati katanya gitu. Katanya apa? Bahasa saya orang Betawi Bu. Jadi saya kalau ngomong kadang nyoteh begitu, nyotak begitu. Gua mah mati, malah takut mati sama gua. Lah ngapa emang? Nah, sholat oke. Ya, zakat oke. Sedekah oke. Istri bahagia semua. Coba kita tanya nih, istri ini pada bahagia nggak nih Bu? Bu pada bahagia Bu? Bahagianya kecil banget nih. Akhir bulan kan. Alhamdulillah. Maka itu tugas buat kita laki-laki, itu kode keras. Siapa? Berarti kalau bahagianya kecil, itu kode keras buat kita. Ya. Mati bakal siap. Kenapa? Sedekah oke, ibadah oke, puasa oke, zakat oke. Ya. Kemudian nikah juga oke, bahagian istri juga oke. Kagak ada yang maksiat kita, nggak ada. Tahu-tahu beliau meninggal. Pas beliau meninggal ini Al-Imam Syibli, ada orang temennya yang meninggal. Ada orang yang ngimpiin yang tadi Imam Syibli. Apa kata Imam Syibli? Dia ngeliat di mana? Di mimpinya. Kata temennya begini, ya Allah, saya pengen tahu apa sih yang engkau perbuat kepada orang yang soleh itu, kepada orang yang taat itu, kepada orang yang menjalankan ibadahmu. Namanya Syibli, ya Allah. Syibli mana? Itu belok kanan Bang BJB, ambil kiri. Nah, itu orangnya. Apa yang Allah perbuat? Dia menangis. Siapa? Al-Imam Syibli ini menangis. Wahai Syibli, mada yaf'alullahu lak? Apa yang Allah sudah berikan kepadamu dengan ibadahmu yang kau lakukan di dunia? Kamu sedekah, kamu zakat, kamu ibadah, kamu ngurus anak, pendidikannya segala macam sampai mereka sukses. Apa yang Allah berikan kepadamu? La yaf'alullahu syai'an li. Allah tidak ngasih apa-apa sama saya. Lah, Allah nggak ngasih apa-apa sama siapa? Al-Imam Asy-Syibli. Salat saya kagak ada balasan. Ijazah saya dengan syahadat saya kagak dikasih apa-apa. Puasa saya tidak ada apa-apa. Terus Allah masukin surga dengan satu perbuatan yang saya nggak kira-kira. Apa Imam Syibli? Pada waktu itu saya di Baghdad. Pernah Bu ke Baghdad? Bu? Pernah ke Baghdad? Mudah-mudahan kita bisa tahun depan bisa ke Baghdad sono. Ngapain? Perang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke tempat yang mana kita kunjungi, inginkan, insya Allah kita diberikan kemudahan. Suatu ketika Imam Syibli ini jalan ke Baghdad. Di Baghdad itu dingin Bu, ada salju, salju. Ya, waktu kami di Gunung Sinai, tepatnya di Republik Mesir, di Gunung Sinai itu derajatnya hampir min 3 seperti min 4 ya gitu. Itu sangat dingin, sangat keluar salju. Nah mungkin itu jauh lebih dingin dari itu. Al-Imam Syibli kedinginan melihat seekor kucing. Akhirnya melihat seekor kucing yang sangat kedinginan Imam Syibli. Ditolongin sama Imam Syibli, dibungkus dengan sorbannya, jubah yang tebal, diangkat itu kucing. Kemudian kucing tersebut ini dipinggirkan di pojok agar kucing ini tidak kedinginan. Sorbannya ditinggal. Apa kata Imam Syibli?
berkat saya mengangkat menyelamatkan kucing dari kedinginan, Allah memberikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh, itu kasih sayang Allah terhadap hewannya. Bagaimana ketika kita berkasih sayang satu sama lain, saling nyenengin, memberikan senyum satu sama lain. Ke bapak ini kalau ketemu, Mas sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalau ketemu di jalan semua, Mas sehat? Cuman senyumin aja. Mau kenal ke, mau kagak, senyum aja. Cuman kalau lagi sendirian jangan senyum. Kalau lagi jalan sendiri jangan senyum. Kalau lewat itu masih senyum. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah kita nyenengin anak kucing aja, balasannya diberkahi, dibahagiakan sama Allah. Apalagi kita membahagiakan anggota kita, membahagiakan pimpinan kita, membahagiakan orang-orang sekitar kita, tetangga kita dan anak kita. Ya, itu salah satu tanda ya kasih sayang Allah kepada kita. Masih ada waktu Ibu? Nah, masih yang sedikit lagi ya. Kemudian salah satu yang paling ujub apa? Laisal ujub yatawaddadul abdu ila sayyidi. Bukan hal yang aneh bawahan sayang sama atasan, hamba sayang sama Tuhan, ya, bawahan sayang sama pimpinan, itu bukan hal yang aneh, itu mah kewajiban. Anak sayang sama orang tua, adik sayang sama kakak, itu mah memang kewajiban, bukan hal yang aneh. Lakinnal ujub, akan tetapi hal yang istimewa itu, man yatawaddadu minar rabbi ila abdihi, ketika Allah menyayangi hambanya, padahal beliau Tuhan, Allah itu Tuhan, kita hamba. Sayangnya pimpinan sama bawahannya, ini yang keren. Makanya alhamdulillah kita punya pimpinan yang sayang sama kita. Saya dapat informasi tadi bahwa pimpinan atau salah satu pimpinan yang ada di sini itu berpindah tugas. Di mana? Di negara Kuwait apa di mana katanya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di Bekasi ya. Di Bekasi. Mudah-mudahan sayangnya pimpinan selama beliau di sini itu dibalas nanti kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi begitu Pak. Yang istimewa adalah ketika yang atas menyayangi yang bawah. Orang tua menyayangi anaknya. Allah menyayangi hambanya. Padahal Allah lah yang wajib disayangi oleh kita semua. Karena kita tidak pernah diputuskan nikmat, baik itu rezeki ataupun nikmat itu sehat badan. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, ya. Mungkin itu ronda pertama yang mungkin saya sampaikan, ya, beberapa bukti bahwa Allah masih sayang sama kita, Allah masih peduli sama kita. Bahkan kata Allah begini, Pak, ya, saya kadang taatnya sama pimpinan doang, saya dengernya ustadz doang Pak, saya taatnya sama orang tua doang, tapi sama Allah kayaknya saya jarang taat Pak. Tapi sama Allah kayaknya saya jarang nolong Pak. Kata Bapak pimpinan, ahla jam 6 kamu harus sudah di BJB. Siap. Jam 6 saya ada di sini. Kata orang tua, ahla besok jam 7 udah di sini. Siap. Karena orang tua warisannya banyak. Jadi cepat begitu. Pas Allah bilang, Allahu Akbar subuh. Ya Allah udah aja. Baru kayak merem mata, ntar dulu setengah jam lagi tidur bentaran, akhirnya bablas. Coba bayangkan bagaimana hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia. Mana yang kita kadang lebih pentingin dan mana padahal yang harus kita dahulukan. Dan siapa yang berhak kita berikan kasih sayang yang penuh dari hati kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kalau kita
menyayangi Allah dengan tulus dari hati, dengan penuh hati, seluruh makhluk Allah, baik itu bumi, manusianya, hewannya akan ikut menyayangi kita. Tapi kalau kita tidak menyayangi Allah atau setengah-setengah, hamba makhluk Allah banyak yang tidak suka dengan kita dan banyak yang tidak sayang sama kita, karena kita tidak memiliki sayang kepada Tuhan semesta alam. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pada kesempatan malam hari ini juga kita akan beri kesempatan kepada teman-teman semua untuk bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang beliau sampaikan masih dalam pengajian rutin BJB. Kasih sayang Allah tidak terbatas pada hambanya. Demikian tadi ya Pak Ustadz, karena tidak pernah menutup pintu segala hal, rezeki semuanya, dan seperti yang kita ketahui bersama, kepada binatang pun, tidak hanya kepada manusia. Betul. Ya. Baik, pada malam hari ini juga kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Dari apa yang beliau sampaikan, Pak Irfan mungkin mau bertanya, Pak? Sudah siap dengan pertanyaan, Pak? Sepertinya tadi udah coret-coret nih. Oh gitu ya. Akhir bulan ya Pak ya. Baik, sekali lagi kami beri kesempatan, apakah ada yang mau ditanyakan? Mumpung Pak Ustadznya ada di sini nih, yang mengganjal di hati gitu ya. Silahkan, masih sesuai dengan tema kita, masih berbicara tentang kasih sayang. Tadi yang Pak Ustadz bilang kasih sayang, dua umat yang berbeda juga. Ketika mereka sedang berkasih sayang, apapun yang diinginkan selalu dikabulkan ya Pak Ustadz ya. Bahkan terkadang tidak dipinta juga dikasih. Iya gitu. Makanya jadi sikap kita sebetulnya ya kepada seseorang, jangankan kepada sesama, kepada binatang pun ya, luar biasa. Baik, sekali lagi kami beri kesempatan, apakah ada yang mau bertanya? Harus dapat hadiah kayaknya Pak. Baik, selamat datang Pak Arfandi, sudah hadir bersama-sama kita. Saya tidak mungkin memberi kesempatan beliau untuk bertanya langsung ya. Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak pasti jawabannya. Betul ya Pak? Baik Pak Ustadz, sepertinya tadi 45 menit waktu sudah cukup kita untuk bersilaturahmi. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Satu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, karena beliau menyempatkan waktunya hadir untuk kita. Ada yang Mas akan disampaikan mungkin di menit-menit terakhir perjumpaan kita malam ini, Pak Ustadz, silahkan. Baik, ini closing statement aja ya. Iya. Kadang kita sering melihat di jalan-jalan buang sampah pada tempatnya, benar? Benar, buang sampah pada tempatnya. Karena banyak sampah di rumah kita kadang-kadang, benar ya? Jangan di kantor kita aja banyak sampah. Kemudian kita juga sering lihat ya, berikanlah harta pada orang yang sangat membutuhkan, kan begitu. Maka karena tema kita pada hari tentang kasih sayang, banyak dari kita itu yang membuang sayangnya tidak pada tempatnya. Maksudnya apa tuh? Kita membuang sayang kita bukan pada tempat. Kita banyak membuang sayang sama di dia, tapi kita nggak buang sayang ini sama Allah, kan begitu. Kita sayang banget sama istri, ya kan? Sampai ujung kakinya kita rawat itu istri. Ada ibu-ibu yang ujung kakinya dirawat sama suami, ada. Alhamdulillah. Tapi kita nggak ngerawat kasih sayang Allah sama kita. Jadi apa? Jadi kita kebanyakan membuang sayang bukan pada tempatnya. Bahkan itu pun pada tempatnya, tapi kita tidak sisakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita memberikan sayang itu sama Allah, insya Allah seluruh makhluk Allah akan menyayangi kita. Itu sudah janji Allah yang pasti akan terjadi. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas, adab yang tidak terbaik. Bapak yang baru datang, saya mohon dibukakan maaf, karena saya tadi disuruh Pak. Kalau nggak disuruh saya nungguin Bapak dulu tadi. Alhamdulillah, canda ya. Jazakumullah khair.
Mudah-mudahan semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita pulang diberikan kesadaran, dan waktu hidup yang kita masih punya itu menjadi bekal hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah tak terbatas kepada hambanya. Terima kasih Pak Ustadz Hal sudah hadir malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut